Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Faira Firdausi akan menjelaskan terkait proyek saya yaitu mengembangkan fitur forum komunitas pada aplikasi Healthymate untuk memenuhi ujian akhir semester PPS. Saya izin untuk share screen terlebih dahulu. Jadi, berikut merupakan fitur yang akan saya kembangkan, yaitu fitur forum komunitas pada aplikasi Healthymate. Terlebih dulu, saya akan menjelaskan apa itu Healthymate secara garis besar atau briefnya. Healthymate ini merupakan platform yang berbasis website dan bertujuan secara garis besar itu untuk menerapkan gaya hidup diet sehat dan olahraga bagi masyarakat. Lalu, Healthymate sendiri itu memiliki beberapa fitur. Yang pertama adalah fitur pemilihan dan perencanaan menu makanan. Yang kedua adalah pencarian tempat olahraga sesuai dengan kebutuhan atau lokasi dari user tersebut. Ada edukasi kesehatan melalui video dan artikel, pemantauan resiko penyakit berdasarkan BMI, dan yang terakhir adalah forum komunitas. Dan pada kesempatan kali ini saya akan terfokus pada pekerjaan saya yaitu mengembangkan fitur forum komunitas. Dari sini dapat diketahui bahwasannya ini merupakan use case secara garis besar dari aplikasi Healthymate sendiri. Jadi di sini ketika ditelisik lebih jauh, maka saya akan mengembangkan fitur forum komunitas ini. Yang mana terekstend menjadi beberapa proses, yaitu yang pertama mencari dengan filter populer atau terbaru. Hal ini Hal ini adalah melakukan pencarian yaitu postingan, lalu membuat status atau membuat postingan, memberikan suka, memberikan komentar, dan juga menghapus postingan. Memberikan suka dan memberikan komentar ini tentunya pada postingan orang lain atau postingan sendiri. Lalu, dalam hal ini saya memfokuskan dan berikut adalah beberapa pembagian tugasnya oleh anggota kelompok dan saya adalah fokus untuk bertanggung jawab mengembangkan fitur forum komunitas sebagai tempat untuk bersosialisasi selayaknya sosial media. Hal ini sebelumnya kami juga melakukan analisis kebutuhan pengguna dengan menyebarkan kuesioner kepada 19 orang atau 19 responden, di mana dapat diketahui ditemukan beberapa masalah. Yang salah satunya adalah tidak adanya teman atau komunitas yang bersama untuk mendukung aktivitas sehat. Maka dari itu, eh, benang merah daripada masalah dengan pengembangan fitur forum komunitas adalah berikut adalah masalah keempat dan pengembangannya adalah bahwasannya forum komunitas ini untuk user melakukan sosialisasi dan menyelesaikan masalah keempat. Lalu di sini ini merupakan use case dari aplikasi Healthymate berfokus pada forum komunitas. Lalu di sini saya akan menjelaskan terkait use case description-nya. Di sini pertama bahwasannya precondition adalah user harus memiliki akun terlebih dahulu untuk melakukan login. Apabila user belum memiliki akun, maka user harus melakukan register terlebih dahulu. Lalu user harus terhubung dengan koneksi internet. Selanjutnya, post conditionnya adalah ketika user telah mengakses forum komunitas, maka akan menampilkan antarmuka aplikasi. Postingan dapat berhasil dibuat, pengguna lain dapat melihat, memberi like dan komentar, serta semua database akan tersimpan di sistem. Primary flow-nya di sini saya menggunakan langkah-langkah untuk melakukan postingan, yaitu create post. Yang pertama, user harus berada di halaman beranda Healthymate dan mengeklik fitur forum komunitas, lalu menampilkan halaman forum komunitas, dan selanjutnya pengguna ini melakukan pembuatan postingan dengan mengetikkan sesuatu pada kolom apa yang Anda pikirkan, mengeklik kirim dan juga nantinya sistem akan menampilkan postingan yang terkirim tersebut pada urutan paling atas dari forum komunitas.
Skenario alternatifnya yang pertama adalah ketika pengguna tidak mohon maaf, ketika pengguna melakukan interaksi yaitu like dan komentar. Jadi pengguna hanya langsung memberi like dengan mengeklik tombol like, lalu sistem akan menyimpan data tersebut. Alternatif kedua, ketika pengguna ingin memilih tampilannya berdasarkan terbaru atau terpopuler. Di sini terbaru dan terpopuler adalah bahwasannya terbaru adalah postingan yang terbaru, jadi yang paling baru masuk dalam sistem. Dan terpopuler adalah postingan yang memiliki paling banyak likes. Jadi, di sini pengguna tinggal milih opsi terbaru atau terpopuler, lalu menampilkan daftar postingan sesuai yang dipilih pengguna. Adapun kita juga dapat melakukan penghapusan postingan, pengguna tinggal eh, melakukan klik pada tombol delete, lalu eh, mengkonfirmasi penghapusan dan memperbarui postingan yang telah terhapus pada forum. Jadi penghapusan postingan ini hanya bisa dilakukan ketika pengguna ini menghapus postingannya sendiri begitu. Untuk yang exception path, yang pertama adalah ketika terjadi kegagalan koneksi internet, maka pengguna harus memperbaiki koneksi internetnya terlebih dahulu. Dan juga ketika pengguna melakukan gagal login karena akun belum terdaftar, maka pengguna harus mencoba login. Pertama, pengguna harus login terlebih dahulu, lalu sistem menampilkan bahwasanya akun tidak ditemukan atau akun belum terdaftar, maka pengguna dialihkan untuk masuk ke halaman register terlebih dahulu dan memasukkan form inputan yaitu username, nama, password, dan konfirmasi password. Lalu pengguna mengisikan form tersebut, menyimpannya ke dalam sistem dan sistem akan langsung menampilkan halaman forum komunitas. Jadi tanpa harus melakukan login lagi, begitu. Lalu untuk pengimplementasian SOA di sini eh, digunakan untuk merencanakan backend terstruktur. Jadi setiap layanan yang dikembangkan di forum komunitas itu eh, seperti membuat postingan, melihat postingan, memberikan suka, memberikan komentar, dan menghapus postingan itu akan terorganisir secara rapi di REST API. Berikut merupakan rancangan daripada SOA-nya. Yang pertama, terdapat task service layer, yaitu forum komunitas. Lalu lanjut ke microservice layer, ada interaction service, di mana interaction service ini fungsi utamanya adalah untuk mengintegrasikan pengguna dapat melakukan like dan juga komentar pada satu postingan secara bukan secara bersamaan namun secara dalam satu waktu begitu. Lalu untuk entity service layer terdapat empat layanan yaitu user service, post service, comment, dan juga like. User ini akan menampung login dan juga register. Post service adalah menampung postingan yang sudah dibuat atau sudah dihapus. Comment service adalah ketika pengguna melakukan komentar kepada suatu postingan dan begitu juga dengan like. Lalu ada utility service layer di sini ada autentikasi service dan juga file upload service di mana autentikasi service ini eh, digunakan apabila pengguna melakukan login dan juga register. Jadi, pada saat pengguna melakukan login register akan mengenerate token dari JSON Web Token. Lalu token tersebut akan diverifikasi oleh sistem terlebih dahulu apakah token tersebut valid atau tidak. Apabila tidak valid, maka akan menampilkan pesan error. Dan apabila valid, maka lanjut ke proses berikutnya. Lalu file upload service ini adalah layanan untuk menghandle uploadan dari pengguna. Uploadan di sini dalam artian bisa pada saat pengguna melakukan create post, pengguna juga dapat menyertakan file upload atau melampirkan gambar. Nah, lampiran gambar ini dihandle oleh library Multer yang eh, dapat menghandle layanan upload service ini. Jadi disimpan dalam satu sistem begitu.
Berikut merupakan penjelasannya dan endpoint-nya. Forum komunitas ini ada sebagai berikut. Interaction service ini yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Interaksi pengguna terhadap satu postingan. Lalu di sini juga ada user service dan post service, comment service juga. Eh, Mostly adalah menangani CRUD, lalu authentication service, token dan otorisasi user, dan file upload. File upload ada pada create post dan menyimpan gambar ke dalam server menggunakan Multer dan juga file system. Begitu. Lalu selanjutnya di sini adalah berbagai metode dan juga deskripsinya, serta input parameter dan return apa yang dihasilkan pada sistem. Jadi di sini terdapat rancangan metodenya, ada post, delete, get, begitu. Lalu ada juga apa saja yang akan di-return saat pengguna melakukan check endpoint atau input begitu. Di sini saya akan menjelaskan bahwasannya tiap parameter ini diambil dan dikirim dalam service, ke dalam service yang ada di SOA tadi itu dengan berbagai cara. Yang pertama ada ada parameter yang berjenis body JSON dan body JSON ini eh, digunakan untuk mengirimkan data dari front end menggunakan format JSON. Lalu ada juga form data. Di sini ketika pengguna melakukan inputan berupa gambar, maka hal itu dikirim menggunakan multipart atau form data. Jadi bukan dengan JSON dan dibaca oleh Multer. Lalu selanjutnya ada URL atau path parameter. Ini disisipkan di URL path seperti ketika pengguna melakukan input komen slice satu gitu. Lalu selanjutnya di sini adalah eh, integrasi antara implementasi layanan. Jadi yang pertama adalah front end UI menggunakan React atau Postman juga. Lalu ada dilanjutkan pada front end tersebut, datanya dikelola pada Express.js API menggunakan Node.js. Dari Node.js API ini dapat mengenerate JSON Web Token atau yang digunakan untuk autentikasi dan juga eh, apabila data yang dimasukkan adalah berupa uploadan, maka akan dibaca oleh Multer dan file system. Jadi, ini adalah untuk file uploadan dan ini mostly digunakan untuk login dan juga register. Lalu login dan juga register ini akan menggunakan token-tokennya untuk memvalidasi hal-hal yang digunakan dalam database. Database yang digunakan adalah SQL. Dan database ini sendiri terdiri dari 4 tabel, yaitu user, postingan, komen, dan juga like. Gitu. Lalu selanjutnya ini merupakan bagaimana saya melakukan manajemen input parameter dan mengembalikan value-nya dan eh, mengkomunikasikannya pada client side apakah sukses atau fail begitu. Jadi dalam pengelolaan input parameter ini sendiri tadi dijelaskan bahwasannya terdapat 3 jenis parameter yang digunakan dalam sistem ini. Misalnya adalah pada body JSON, ketika formatnya adalah JSON, itu untuk data pada contohnya seperti email, password, token, dan juga description. Untuk multi-platform itu untuk gambar dan URL itu untuk apabila endpoint-nya berupa memasukkan path. Lalu pengambilan parameter ini yaitu sebagai berikut. Lalu pengelolaan parameternya apabila sukses, maka token ini akan dikembalikan ke endpoint untuk melakukan login dan register. Lalu front end ini akan menerima datanya dan
menampilkannya pada UI. Apabila terjadi fail, maka contoh kasus contoh kasusnya bisa jadi apabila token tidak valid, token kosong atau inputan tidak sesuai database, maka front end itu akan menampilkan pesan error untuk sebagai alert pengguna begitu. Ini merupakan diagram flowchart-nya pada proses utama dari aplikasi Healthymate, yaitu forum komunitas. Proses utamanya salah satunya adalah membuat postingan, jadi dimulai dari login dan mengautentikasi loginnya. Apabila berhasil, maka dalam skenario ini pengguna langsung membuat postingan di beranda. Nah, postingannya ini tadi harus diverifikasi tokennya terlebih dahulu. Jadi, apakah token dari pengguna tersebut valid? Lalu file uploadnya apakah ada? Jika ada, maka gambar uploadan tersebut akan dibaca oleh Multer dan jika tidak ada, maka Multer akan merename dengan mengosongkan bagian image pada tabel postingan sehingga postingan tetap dapat bisa terupload. Lalu ada lanjut ketika sudah diautentikasi dan juga sudah dibaca oleh Multer ke post service pada eh, entity task layer ya. Dan ini untuk menyimpan konten yang akan digunakan atau diupload pada database. Mereturn respon dengan menampilkan bahwasannya postingan telah berhasil terupload. Dan apabila ini autentikasinya gagal, maka proses pembuatan postingan ini tidak dapat dilakukan karena pengguna tidak dapat masuk ke halaman beranda. Gitu. Lalu ini juga merupakan eh, layer-layer yang ada pada sistem. Jadi terdapat task service layer untuk menangani login dan register, utility untuk autentikasi, yaitu out service, microservice layer di sini untuk menangani akses fitur forum komunitas, membuat dan juga mengupload file, dan entity service layer untuk post dan juga mengirim postingan. Gitu. Lalu ini ada penjelasan singkat terkait penanganan success and failed skenario. Jadi di sini saya skenariokan bahwa top ini merupakan postman yang ada pada endpoint check session. Di sini saya menggunakan check session untuk mengecek apakah token itu valid atau tidak. Nah, di sini token yang saya masukkan adalah token yang valid. Bisa dilihat statusnya true dan session is valid. Lalu, apabila ini merupakan skenario bahwasannya postingan ini yang di diupload oleh pengguna atas nama Syafa ini dapat berhasil atau gagal begitu. Ini ada skenarionya dan di sini expected resultnya adalah ketika berhasil maka true. Ketika gagal ini dapat disebabkan oleh dua hal, apa ini tokennya sengaja disalahkan dan tokennya sengaja dikosongkan. Maka ketika tokennya sengaja disalahkan, maka akan tertampil pesan invalid token. Lalu apabila token dikosongkan, maka pesannya adalah unauthorized. Jadi pengguna yang tidak terautorisasi maka tidak bisa melakukan melakukan post pada Healthymate begitu. Ini adalah skenario suksesnya. Berikut pada halaman register dilakukan dilakukan pendaftaran akun Syafa dan akunnya sudah terdaftar dan tersimpan di sistem. Lalu ketika fail ini didaftarkan kembali, maka ada pesan email already used begitu.
Lalu ini untuk skenario login. Di sini login dilakukan dengan pengguna Fahira dan di sini statusnya true. Lalu ketika passwordnya salah, maka akan mengembalikan hasil account not found. Begitu. Ini ada juga skenario postingan. Jadi postingannya eh, true ketika login, mohon maaf, ketika token yang digunakan adalah valid. Dan ketika tokennya tidak valid, maka ada return internal server error atau failed 500. Lalu berikut merupakan codingan otorisasinya. Di sini saat pengguna ini melakukan permintaan untuk menampilkan postingan, maka token tersebut disertakan di header dengan format authorization bearer token. Dan di sini adalah letaknya authorization bearer token untuk mengecek cek sessionnya apakah valid. Di sini dicek apakah valid, lalu ketika oke maka data ditampilkan dan ketika error atau tidak valid maka akan menampilkan error juga. Baiklah, saya akan lanjut untuk menjelaskan database-nya. Di sini adalah database saya menggunakan DBeaver dan DBeaver sebagai tools dan MySQL sebagai database-nya. Terdapat empat, mohon maaf. Terdapat 4 kolom di sini, ada comment, like, postingan, dan juga user. Jadi di sini saya telah melakukan beberapa generate user dan juga ada beberapa postingan yang sudah terdaftar likes-nya dan juga komennya. Di sini komen terdiri dari ID, ID ini ID komen dan siapa yang mengkomen, user keberapa, pada postingan keberapa, postingan apa, dan komennya apa. Lalu ada waktunya juga. Dan di sini likes-nya terdiri dari siapa user yang melakukan like dan pada postingan mana user tersebut melakukan like. Di sini postingannya terdiri dari ini postingan ID keberapa, siapa yang membuat postingan, konten postingannya apa, apakah ada image atau tidak, dan juga ada created ad yang digunakan untuk mengidentifikasi eh, pencarian terbaru begitu. Lalu di sini ada usernya, di sini menyimpan eh, berapa variabel ID usernya, email user, password, dan juga name. Ini adalah yang digunakan untuk register. Lalu saya lanjut untuk menjelaskan codingannya. Nah, di sini adalah penjelasan codingan dari pada sistem forum komunitas. Jadi terdapat 2 codingan. Yang pertama adalah front end dan yang kedua adalah back end. Di sini saya memisahkan untuk lebih lebih gampang memanajemen antara back end dan juga front end-nya. Saya jelaskan pada back end-nya terlebih dahulu. Jadi di back end, di App.js-nya, ini ada beberapa library yang digunakan pada sistem ini. Salah satunya adalah Express. Dari library ini adalah framework untuk framework dari Node.js untuk membangun servernya. Lalu body presser-nya ini digunakan untuk middleware atau membaca dan menguraikan data dengan format JSON. Jadi mengartikan format JSON-nya. Lalu Multer sendiri tadi yang sering saya sebutkan untuk menghandle file upload, JSON web tag, JSON web token untuk mengenerate dan mengautentikasi token. Terus MySQL untuk database-nya. Di sini ada CORS untuk yaitu cross login course origin resource sharing ini untuk backend agar mudah diakses pada domain. Lalu path-nya di sini untuk lokasi modul bawaan Node.js, FS, file system di sini untuk membaca, menulis dan juga mengelola file system dan .env
Untuk variabel proses konfigurasi rahasia API, jadi agar data-data usernya terenkripsi begitu. Lalu di sini ini ada konfigurasi yang digunakan untuk Express.js menggunakan eh, lokasi localhost, lalu di setting MySQL localhost menggunakan database Ultimate Forum dan ada API handle-nya di sini. Ini API handle untuk melakukan tes pertama. Lalu selanjutnya di sini ada berapa beberapa metode yang digunakan. Total ada kurang lebih dua 12 12 atau 13 metode di sini. Jadi di sini ada endpoint register, login, check session, logout, create post, ada menghandle image, uploadan lampiran gambar, delete post. Postingan ini untuk menampilkan post data postingan, delete post, dan juga komen. Komen di sini ada menampilkan daftar komentar yang dibuat pengguna, create comment, add like, dan juga delete account. Nah, di sini yang pertama di register, maka pengguna harus memasukkan name, email, dan juga passwordnya. Di sini dilakukan cek data, apakah email ini sudah digunakan sebelumnya. Apabila sudah digunakan, maka tertampil email already used, dan apabila terdapat kesalahan, maka kesalahan di sini maksudnya mungkin email yang digunakan tidak valid atau beberapa dikosongi oleh penggunanya, maka ada return something wrong. Lalu apabila pengguna berhasil, register sukses, dan apabila gagal, ada berbagai error yang akan ditampilkan, something wrong, failed to register user, atau internal service error. Lalu selanjutnya ini ada login, menghandle login, kurang lebih sama seperti eh, register. Namun bedanya ketika login, namun bedanya register itu kita tidak perlu login lagi, jadi langsung masuk ke halaman berandanya. Lalu di sini ada check session yang sudah saya jelaskan sebelumnya untuk mengecek eh, token yang di-generate oleh JSON Web Token apabila user melakukan register dan juga login. Lalu ada logout di sini mengecek token juga dan maaf, create post di sini. Nah, create post ini digunakan apabila skenario suksesnya adalah ketika pengguna melakukan pengisian description. Jadi, ketika description diisikan, maka sistem akan mengembalikan dengan content is required. Lalu ketika pengguna tidak mengisikan description, maka terjadi di return yaitu fail to create post dan ada pengembalian bahwasannya di tampilan teks harus diisi atau description must be filled begitu. Lalu di sini untuk image path-nya dan ini dikondisikan dengan multer. Lalu apabila token tidak valid maka tidak bisa melakukan postingan. Delete post di sini dicek terlebih dahulu apakah penggunanya valid tokennya. Lalu, apakah postingannya itu ada atau tidak? Ketika tidak ada, maka tidak bisa dihapus. Postingan not found, returnnya. Lalu, ketika postingan dihapus, juga termasuk mendelete komen dan juga mendelete postingan tersebut dari ID mana. Jadi, komennya juga dihapuskan juga.
Lalu ini adalah postingan di sini dan di sini merupakan query dari SQL. Nah, di data postingan ini menampilkan data postingan keseluruhan user. Jadi yang ditampilkan pada beranda. Di sini mengambil berbagai dari user ID siapa yang memposting, lalu data likes dari postingan tersebut diambil dari postingan ke ID keberapa, menampilkan total likes, dan juga ada image-nya, apakah ada image atau tidak gitu. Lalu di sini delete post. Delete post tadi adalah hal yang sama dengan sebelumnya. Lalu ini ada postingan, mohon maaf. Lalu ada pembuatan get comment. Jadi untuk menampilkan berbagai komentar keseluruhan dari forum komunitas. Create comment di sini untuk membuat komentar pada ini query-nya. Komentar ditunjukkan untuk eh, komentar dilakukan oleh user siapa ID-nya, postingan dengan ID berapa, komentarnya apa, dan kapan komentar tersebut dibuat. Lalu ada add like untuk menambahkan like. Di sini ada postingan dengan ini query-nya from dari user siapa yang melakukan like dan postingan postingan apa yang di like oleh user tersebut. Lalu di sini delete. Nah, delete like ini bisa dilakukan unlike juga. Lalu ada delete account. Nah, ini delete account dilakukan pengguna untuk menghapus akunnya. Di delete account ini juga termasuk menghapus keseluruhan komentar, like, dan postingan yang dibuat oleh pengguna tersebut pada sistem di sini. Jadi semuanya ikut terhapuskan begitu. Lalu beralih ke front end-nya. Di front end-nya sendiri, di sini saya membuat total terdapat 4 halaman. Yang pertama adalah halaman login, halaman register, halaman profile yang berisi email dan nama, dan juga tombol untuk menghapus akun, dan ini menghapus akun. Lalu ada halaman utamanya yaitu halaman halaman beranda. Nah, di sini beranda sendiri terdiri dari berbagai tampilan untuk melakukan get postingan. Di sini ada untuk menghandle create post. Jadi, apakah pengguna gagal atau sukses dalam melakukan postingan, delete postingan di sini di handle, unlike postingan, di sini untuk menghandle like postingan juga. Lalu selanjutnya adalah tampilan daripada setiap halaman. Di sini ada komen, like, profile. Profile ini untuk menghandle tampilan profilnya. Lalu register juga ada. Selanjutnya saya langsung terlebih dahulu saya akan mendemonstrasikan Postman.